bahwa dulu pernah ada orang yang bertapa dan pernah mendapatkan yaitu uang 3 karung. Apakah itu betul ya? Asalnya dari Pekalongan gitu, orang Pekalongan. Tapi tahu ada di balik pintu rumahnya gitu yang jumlah 3 karung itu. Cuman nggak bisa dibawa ditenteng dari sini atau dipikul gitu. Lokasinya memang benar-benar real berada di tengah hutan. Bisa teman-teman lihat ya, ini akar-akarnya sudah pada rimbun ya. Dan ini bisa dilihat sangat gelap sekali. Wah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah gaib. Emang itu barang itu ada yang dikatakan uang gitu 3 karung. Itu nggak ada cerita minta apa, nggak ada cerita korban ini, korban itu. Cuman udah 1 tahun dia sempat datang ke rumah saya, memang bawa uang 1 karung terigu yang atasnya ditutup pakai handuk sama celana dalam gitu. Datang-datang dia taruh ke dekat kamar saya. Nah setelah itu sambil ngopi saya nanya, "Mas, bawa apa itu di karung itu yang disimpan di situ?" Jadi maaf Abah katanya gitu, saya nggak bisa buru-buru ke sini. Ini tanda terima kasih dari saya katanya. Nggak banyak, cuma saya hanya merepotkan di sini. Saya masih ingat sampai sekarang ya, inilah tanda keingatan saya. Berbentuk apa saya bilang gitu, berbentuk uang. Dan saya nggak mau uang banyak, hanya saya mau cukup. Berarti pada saat itu Abah mau dikasih upah atau apa namanya istilahnya? Ya Komisi. Komisi. mungkin maksudnya upah, ini tanda terima kasih katanya gitu. Cuman Abah menolaknya gitu. Menolak ya, saya menolak Nggak mau gitu ya dikasih mau, uang. iya. Itu alasan Abah menolak itu apakah takut, mohon maaf ya, takut atau misalkan gimana? Atau emang Abah nggak mau? Takut lah. Takut ya. Takut emang karena saya punya istri, Iya. punya anak cucu gitu. Takut ada terjadi apa-apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya masih berada di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Yang mana ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita mengungkap ujung dari Sungai Cisanggarung, yang mana di tempat tersebut pernah ada orang yang menemukan kujang emas yang dipercaya kujang itu bisa memberikan kekayaan, tidak akan habis oleh 1 kabupaten. Cuman syaratnya mesti ngasih persyaratan setiap bulannya. Jadi untuk video selengkapnya teman-teman bisa cek video sebelumnya ya. Nah, untuk di video sekarang kita akan berkunjung ke tempat keramat yang ada di belakang saya, yang mana tempat keramat ini dulu sempat geger 1 kabupaten Kuningan. Pernah ada orang yang bertapa di sini dapat uang 3 karung. Dan itu real bisa dibelanjakan. Seperti apa kisahnya? Simak video ini sampai dengan tuntas. Seperti biasa, di sini saya hanya untuk mereview saja, hanya untuk hiburan saja, tidak mengajak teman-teman untuk ikut ritual apapun dan untuk pembuktian apapun. Jadi tolong teman-teman ambil sisi positifnya saja, buang buruknya. Saya doakan yang selalu setia nonton di channel ini, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, kita akan langsung saja menuju lokasi keramat, yang mana lokasi ini dulu sempat geger, sempat rame karena ada orang yang tidur di sini 3 hari dan mendapatkan uang 3 karung ya, dan benar-benar itu uangnya real bisa dibelanjakan. Jadi dan kalau untuk lokasinya ini mungkin di tengah hutan ya, ini bisa dilihat pohon-pohon yang besar yang udah banyak sekali akar-akar yang merambat. Nah, jadi saya bagi teman-teman yang melihat video ini, tolong jangan sekali-kali ingin ikut ritual atau ingin mengunjungi tempat ini ya. Jadikan video ini hanya sebagai hiburan semata ya. Bahwasanya negara kita kaya sekali akan budaya
kearifan lokal ya. Jadi kita harus hormati, tapi kita mungkin ya jangan membuli atau seperti apapun itu kata-kata kita. Nah, jadi ini lokasinya memang benar-benar real berada di tengah hutan. Bisa teman-teman lihat ya, ini akar-akarnya sudah pada rimbun ya, dan ini bisa lihat sangat gelap sekali. Wah, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli gaib. Assalamualaikum ya ahli gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tempat ini sampai sekarang juga masih banyak yang berkunjung ingin melakukan pembuktian mendapatkan uang tersebut. Nah, kita penasaran kenapa sih si orang tersebut yang mendapatkan uang 3 karung dari sini, rahasianya apa dan syaratnya seperti apa. Nanti mungkin Sang Kuncen akan menceritakan kisah asli dari si pertapa yang dulu pernah mendapatkan uang dari sini ya teman-teman. Wow, tuh ini teman-teman lihat ya, kalau siang aja ini udah gelap sekali nih. Dan tadi juga di jalan kita banyak sekali binatang-binatang yang kayak menghalang itu ya. Ada ular, ada apapun itulah. Kita tujuannya ini baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau untuk tempatnya ini katanya di sini nih, nggak jauh dari sini. Dan teman saya udah duluan. Wah, masya Allah. Tuh kalau di sana tuh kayak rawa-rawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini kita udah sampai di lokasi yang mana di sini dulu rame sekali untuk tempat kekayaan. Assalamualaikum. Teman saya satu. Assalamualaikum, Pak. Tamam. Eyang. Oh, Eyang ya? Iya, iya. Oh, ya udah. Kita Mungkin lanjut. ditanya sebentar dulu. Oh iya, bentar. Abah. Oh, jadi tempat ini yang konon katanya dulu rame, sempat rame karena Memang, ya betul. Jadi kalau dulu mah 20 orang, 30 orang itu tiap hari. oh banyak ke sini, banyak yang banyak ya. ya udah Jadi, untuk gimana? Untuk cerita lengkapnya cari lokasi dulu yang enak biar ngobrolnya enak gitu, Bah ya. Iya, iya, iya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu lagi ya dengan Eyang Aja, yang dimana di konten sebelumnya jadi kita pernah mendatangi yaitu salah satu lokasi yang disebut lokasi tersebut itu Cisanggarung. Iya. Jadi Cisanggarung tersebut katanya pintu gaib menuju ke istananya yaitu Dewi Lanjar. Nah, jadi di video kali ini kita tepatnya sedang berada di salah satu makam keramat. Jadi makam keramat itu makam keramat yaitu Singa Barong. Nah, yang membuat saya tertarik untuk mendatangi lokasi ini, jadi ada salah satu masyarakat yang pernah bercerita tentunya kepada saya bahwasanya pernah ada katanya orang Pekalongan yang melakukan petapa atau pertapa di sini mendapatkan katanya uang nominalnya entah berapa, yaitu totalnya ada 3 karung. Mungkin sebelum kita menanyakan kepada Eyang juru kuncinya, saya kepengen menanyakan kabar Eyang terlebih dahulu. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Eyang? Ya, kabarnya alhamdulillah baik. Nah, yang mohon maaf kami mengganggu waktu Eyang, mungkin Eyang ada kesibukan dan kami ganggu. Nah, jadi kami penasaran yang dengan cerita yang diceritakan oleh masyarakat, bahkan katanya menggemparkan yaitu seluruh Kabupaten Kuningan, bahwa dulu pernah ada orang yang bertapa dan pernah mendapatkan yaitu uang 3 karung. Apakah itu betul ya? Oh iya, tentang itu Boleh diceritakan ya? memang sebetulnya gitu. Cuman nggak bisa dibawa ditenteng dari sini atau dipikul gitu. Misalnya dari Pekalongan gitu, orang Pekalongan. Tapi tahu ada di balik pintu rumahnya gitu yang jumlah 3 karung itu. Nah, sempat saya dijemput ke sana ke rumahnya. Emang itu barang itu ada yang dikatakan uang gitu 3 karung. Betul ada. Nah, cuma saya nggak begitu berani. Saya datang langsung buka, langsung suruh dipakai, saya nggak berani. Cuma saya kembali lagi ini ke sini ritual dulu gitu. Alangkah baiknya kalau mau pakai barang itu yang dari sini,
yang merupakan uang itu mintanya apa gitu ya. Terus ada tindakan-tindakan mintanya bubur yang dingin, terus kopi pahit, rokoknya gudang garam merah, nah, terus ayam dibakar gitu. Ya alhamdulillah saya laksanakan di rumahnya, di rumah yang sempat dia mendapatkan dari sini. Ya tempo itu paling 1 jam lah lamanya, itu bisa langsung dia karungnya buka sendiri. Terus uangnya ya merah-merah semua, pitanya juga pita merah itu segelnya, tapi belum saya yang buka, belum orang yang mendapatkan yang buka, tapi buka sendiri gitu. Itu segel-segel karung itu. Nah, terus saya suruh coba dibelajakan ke warung beli roti kayak apa beli rokok. Kalau ini udah bisa dipakai pasti bisa dipakai semua gitu. Entah mau langsung dipakai uangnya atau disimpan ke bank sekalian untuk diperiksa uangnya betul apa enggak di bank gitu, ada kelainan. Tapi katanya itu di bank juga sama lancar itu katanya, sampai disimpan gitu di bank yang banyak-banyaknya. Cuman dia mah katanya mau bikin rumah, itu rumahnya kan masih bambu gitulah. Mau bikin rumah katanya, terus mau bikin perusahaan, bikin bata katanya buat bikin rumah gitu. Tapi ceritanya itu sampai sekarang belum sempet beliau ketemu lagi sama aku gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan keadaan sehat, panjang umur. Itu tahun gitu. tahun berapa itu? Iya, tahun 2001 kalau nggak salah. Berarti masih baru. Masih baru ya. Masih baru tahun 2001 ya. Karungnya kalau boleh tahu karung Bulog. beras bulog atau karung yang Karungnya karung yang Besar. pelat itu yang suka dipakai Gemuk. kain gitu Mas. yang dipakai kain? Iya, karung Gede segini. itu. Oh ya gede tuh. Segini ya kira-kira Kalau untuk kuintal ini 50-60 gitu lah. Kalau dipersegikan gitu. Kalau kintal itu 2 kintalan itu. biasanya. Tahu berapa kilonya tuh. Nambah Tapi- gimana? Di situ letaknya itu memang di balik pintu, digeser nggak bisa katanya, rapet gitu. Oh. Apalagi dibuka. Waktu. Nah, terus Mungkin lagi, gini bah, kalau misalkan saya urut, berarti dulu itu pernah ada orang Pekalongan iya, datang ke sini ke Abah, iya betul, pengen kekayaan, iya. dan beliau itu Pengen kaya katanya tidur di gitu. sini berarti Tidur di sini satu malam tidurnya. jam 9 udah pulang. Oh dari pagi. Enggak, masuk sebelum azan maghrib. Ya, jam saya 9. udah beres ritual di sini. Mm. Nah, pas azan maghrib saya pulang, saya maghrib di rumah. Nah, terus sampai sholat isya, saya nggak kemana-mana tuh sampai kembali yang dari sini gitu. Nah, jam 9 dia udah pulang, tapi pulangnya itu kayaknya kayak, kalau penglihatan saya itu kayak kelelawar gitu. Jadi dia dianterin sama makhluk itu, kelelawar mata merah gitu. Oh. Tapi nemplok di halaman saya itu di pohon yang paling segede gini, kenapa kok nggak roboh gitu. Hmm. Nah dia bilang, saya udah dikirim, katanya mau istirahat dulu. Oh, mungkin ada yang bicara, dia bicara begitu. Jangan kamu istirahat, katanya mau uang cepet tuh udah saya simpan di balik pintu rumah kamu. Oh. Langsung pulang jam 11. Pulangnya dari rumah saya. Berarti mau kalau buru-buru, secara fisiknya beliau pulang dari makam ini nggak bawa uang, enggak, cuman uang tiba-tiba udah ada di rumahnya. udah ada di rumah. Kan saya kalau ritual suka minta dianterin ke alamat orang ini gitu, binti ini misalkan, atau bin gitu. Memang kenyataan jelas langsung diantar ke sana. Itu nggak ada cerita minta apa, nggak ada cerita korban ini, korban itu. Cuman udah 1 tahun dia sempat datang ke rumah saya. Memang
bawa uang 1 karung terigu yang udah di atasnya ditutup pakai handuk sama celana dalam gitu. Datang-datang dia taruh ke dekat kamar saya. Nah setelah itu sambil ngopi saya nanya, "Mas, bawa apa itu di karung itu yang disimpan di situ?" Jadi maaf Abah katanya gitu, saya nggak bisa buru-buru ke sini. Ini tanda terima kasih dari saya katanya. Nggak banyak, cuma saya hanya merepotkan di sini. Saya masih ingat sampai sekarang, ya inilah tanda keingatan saya. Berbentuk apa saya bilang gitu, berbentuk uang. Nah jadi istri saya ngomongnya begini, "Kok uang segitu banyak?" katanya, "buat apa?" Nah terus saya lihat, memang uang itu merah semua gitulah. Nah tapi waktu itu saya nggak sempat nerima. Kalau ada rezeki ya pakai-pakai aja, nggak usah ginian. Saya nggak mau uang banyak, hanya saya mau cukup. Ini mah mohon maaf, uang bawa aja lagi, jangan ditinggal di sini. Sampai nangis-nangis orangnya lah. Enggak, saya nggak rawatin 1 lembar pun enggak. Saya suruh ambil lagi. Karena saya bukan butuh, emang seperti itulah, kayak apa orang mungkin sangkaan dari masyarakat begini. Nuyu atau apa itu yang dinama-namain, saya nggak mau terlalu kaya. Terus terang aja. Berarti pada saat itu Abah mau dikasih upah atau apa namanya istilahnya? Ya Komisi. Komisi. mungkin maksudnya upah, ini tanda terima kasih katanya gitu. Cuman Abah menolaknya gitu. Menolak ya, saya menolak Nggak mau gitu ya dikasih mau, uang. iya. Itu alasan Abah menolak itu apakah takut, mohon maaf ya, takut atau misalkan gimana? Atau emang Abah nggak mau? Takut. Takut lah. Takut ya. Takut emang, karena saya punya istri, Iya. punya anak cucu gitu. Takut ada terjadi apa-apa gitu. Berarti Abah juga sebagai kuncen takut gitu ya. Memang betul ya, takut. Berarti Abah sendiri sebagai kuncennya juga baru tahu hanya sekali berarti. Memang jelas baru itu 1 kalinya. Yang lainnya mau belum, biarpun ada pembicaraan begitu begini lah. 2 kali itu sama melihat kujang yang dibawa itu, ada dibawa, dimasukin kantong, dilihatin di rumah saya, ditaruh di atas meja, itu jelas. Nah, biasanya yang kesini itu biasanya hari-hari apa itu yang ramai datang sini, Bang? Kalau dulu mah paling ramai itu Jumat Kliwon gitu. Jumat Kliwon. Iya. Ada berapa orang kalau Cikarok ke sini? Kalau Jumat Kliwon di sini saya pakai pasang tenda, ini kan saung kecil juga, memang agak besar, cuma ketibannya pohon ini nih hancur. Oh, tadinya di sini besar. penuh pasang tenda. Situ tuh penuh sampai pasang tenda situ. Penuh semua berarti di sini. Iya, penuh. Apalagi kalau bulan-bulan itu tuh bulan Mulud katanya kalau di sini mah. Penuh banyak, iya. Kalau dulu mah. Cuman sekarang ini ya mungkin ada 1 tahunan gitu, kata Dewi Lanjar itu lagi dipakai katanya. Uangnya. Iya, lagi dipakai. Makanya Memang merupakan seperti mimpi gitu sama saya gitu. berarti Dewi Lanjar tersebut mendatangi Abah Iya, lewat mimpi atau nyata? lewat mimpi. Tapi perasaan di sini gitu. Oh, jadi gimana tadi kata Dewi Lanjarnya uangnya lagi dipakai. Iya. Jadi lagi kalau dipakai, misalkan ada yang tapa juga gak akan dapat kalau sekarang. Untuk dikumpulkan di kerajaan katanya gitu. Kerajaan Mataram katanya. Jadi nggak bisa untuk masyarakat biasa gitu. Berarti yang orang Pekalongan mah itu mah milik berarti ya? Emang kalau saya bilang lah rezekinya gitu dari sini, perjalanannya gitu. Ya, mungkin perantaranya ini mungkin di sini. Nah gini Mbah, Iya. dari awal kita membicarakan yang tirakat ya. Kita belum menanyakan sebetulnya ini makamnya asal usulnya apa, dan misalkan yang disebut tadi Singa Barong itu siapa. Mungkin apa bisa ceritakan sedikit flashback gitu. Iya, katanya itu kan waktu
yang suka paling ada di keramat-keramat itu siapa namanya ya? Mungkin itu tiap-tiap keramat ada gitu, cuman ini ceritanya jadi tempatnya istirahat terus pakai tanda seperti ini. Oh, patilasan. Iya, patilasan gitu. Nah, di sini pakai tanda begini terus dititipkan ke penghuninya sini, mungkin namanya ini yang Singa Barong. Singa gitu. Barong. Iya. Nah, itu asal usul Singa Barong itu apakah sosoknya berupa singa besar, apa misalkan itu hanya sebutan nama? Iya, berupa singa. Oh, singa asli Kalau berarti ya? singa asli. Ya, saya sudah pernah tengah malam ke sini. Di sini banyak orang, tapi di sini enggak pada kelihatan apa-apa. Saya masuk ke sini, singanya ada di sini nih, madep ke sini. Sebesar apa itu? Ada, ya. Ya sebesar singa, mungkin sebesar kambing gitulah kalau kelihatan mah. Gitu, sebesar besar. kambing. Singa Barong itu kalau di mana, di Ponorogo ya? Seperti itu berarti. Iya. Lebar. Tapi nggak lama kalau saya udah nanya di sini, malah ikut ngobrol di sini gitu. Singanya itu. Iya. Jadi manusia gitu, bersosoknya berpakaian putih, berjenggot putih, rambutnya juga udah putih gitu. Pada ngobrol-ngobrol bareng di sini. Nah, kalau saya pulang, misalkan pamit gitu kepada orang-orang yang di sini, pamit saya pulang, dikarenakan sok banyak orang yang nyamper gitu ke rumah. Katanya masih di sini, kata orang-orang yang di sini yang lagi pada ini gitu, masih di sini katanya. Si Abah nggak pulang katanya gitu. Padahal Masih terus abahnya udah di nemenin rumah. saya. Padahal saya udah di rumah. Nah, terjadi keanehannya itu cuma seperti itu. Kadang-kadang yang bicara, yang nyuruh pulang, yang jemput cina si Abah gitu. Tapi saya lihat itu tuh yang namanya orang Pekalongan dianterin sama kelelawar. Oh, jadi yang orang Pekalongan pulang dari sini diantar ke rumah Abah itu sama kelelawar gede. Iya, Oh, matanya merah. matanya merah. Wow. Mungkin yang tahu tolong di komentar ya. Di pohon ini, di pohon matahari ini, waktu dulu ada Oh. bunga matahari. Kok enggak itu tuh udah roboh. Ya roboh. Aneh nasinya itu tuh. Itu kelelawarnya sebesar manusia ada enggak? Nah, enggak. Paling dari burung elang itu mungkin ya sayapnya ada perkiraan 1,5 meter yang dua tuh dah. Nah, Bah, gini, Bah. Itu kan waktu kejadian awal orang Pekalongan dapat uang 3 karung. Mungkin setelahnya tempat ini jadi ramai ya, Bah ya? Kan Ya, mungkin geger. iya, Mungkin ramai. banyak orang yang mencoba ingin mendapatkan Iya. uang kembali dari mana-mana mungkin. Iya. Nah, mungkin kalau kesimpulan saya, Dewi Lanjar itu sengaja mengambil uang dari sini agar tidak disalahgunakan atau gimana ya? Seperti itu mungkin ya, Bah. Tahu maksudnya seperti apa gitu. Itu kan cuma bicaranya Dewi Lanjar mendatangi Abah ini udah setelah kejadian yang dari Pekalongan berarti. setelah kejadian udah lama makan. Udah lama. Iya. Tiba-tiba Dewi Lanjar datang ke Bapak bawa uang dari sini udah diambil Iya. untuk ke kerajaan Mataram. Iya, betul. Oh. Gitu. Mungkin teman-teman bisa simpulkan ya, apakah itu emang benar diambil sengaja biar orang-orang tidak banyak yang kesini atau seperti apa, nanti mungkin tulis di kolom komentar ya. Nggak Seperti tahu tuh. Malah saya juga seperti ada orang yang mau berkunjung ke sini, saya bilangin gitu. sekarang udah nggak ada uangnya gitu ya. Iya, lagi kosong. Saya Lagi bilang. kosong. Kalau kata saya sih memang udah milik orang tersebut ya. Memang kalau Dewi Lanjar ini kan keberadaannya katanya adanya di Pekalongan. Oh, Mungkin berhubung orang Pekalongan. yang bertapa itu orang Pekalongan, jadi langsung dikasih. Mm-mm. Mungkin seperti itu penjelasannya ya, Bang. Kalau dihubung-hubungkan. Karena kan yang saya tahu alur ceritanya katanya Dewi Lanjar ini memiliki yaitu suatu pabrik batik. Maksudnya? Pabrik batik katanya yang diceritakan oleh Ibu Enda. Oh.
Nah, mungkin boleh disekrol-sekrol ceritanya Ibu Enda tuh ada. Jadi Dewi Lanjar ini yaitu di lautan katanya membuka pabrik-pabrik batik. Pusatnya ada di Pekalongan katanya. Ya, jadi nyambung ini sama Pekalongan bener. Nah Bah, kalau sekarang yang kebanyakan orang kesini itu untuk apa kalau sekarang? Kan udah Abah bilang ini sekarang udah nggak ada uangnya. Iya. Tapi kan mungkin masih ada aja orang yang datang ke sini. Kalau sekarang kebanyakan orang yang datang ke sini minta apa? Ada itu maksudnya, jadi Selain kekayaan gitu. nggak dapat saya larang gitu. Maksa gitu ya. Maksa ya, pengen aja katanya gitu, pengen aja, ya mudah-mudahan nggak jalan dari duniawi, dapat buat perjagaan katanya gitu. Ya silakan bro gitu. Oh, dari selain Barangkali ada. kekayaan, pusaka juga banyak di sini. Iya ada. Ada yang pernah dapat batu ali merah dari sini, cuman kecil gitu. Apalagi Bah selain betul? Yang saya tahu itu cuman kujang pusaka, terus uang yang 3 karung itu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri gitu. Terus ini batu cincin merah. Dan ini benar-benar Bapak saksi mata berarti ya yang melihat uang 3 karung sama cincin merah sama kujang emas. Iya. Masya Allah. Melihat itu karena saya diundang ke rumahnya. Kalau nggak diundang mah nggak bakalan tahu. Dan wasilahnya habis dari makam ini. Iya. Cuman Bapak dikasih upah nggak mau. Nggak mau. Takut. Ya udah Bah, barangkali Abah ada kata-kata terakhir bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan dari sini, mungkin Abah bisa sampaikan biar tidak disalahgunakan maksud saya. Ya mudah-mudahan aja gitu, kalau ada yang mau, apakah di sini masih bersedia gitu. Mungkin ada ilham-ilham yang suka dikirim sama saya melalui mimpi gitu. Memang itu mimpi tapi suka sejelas-jelasnya dengan keadaannya di sini gitu, bisa disesuaikan gitu. Oh, bisa terbukti ya, gitu. Kedepannya ya mudah-mudahan misalkan ada yang maksa, ada yang minat ke sini, mungkin kalau ritual saya bisa nganter, kalau kemauannya saya nggak bisa jamin gitu. Apalagi kalau maksudnya yang aneh-aneh gitu. Urusan duniawi gitu. Berarti lebih baik jangan ya Pak ya? Iya, lebih baik itu aja, dikarenakan saya udah begini tua lah kan. Kalau lagi ada orang di sini kadang-kadang lagi hujan jam 12 malam, baterai nggak ada karena dikasih sama orang-orang yang ke sini. Kan saya kalau ada tugas dari sini mah jam berapa aja saya harus pergi, harus nengok ke sini. Iya, sedangkan Bapak udah capek, udah tua, udah istirahat gitu ya. Ya udah Pak, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ya, bahwasanya kita harus menghormati kearifan lokal. Jadi di negara kita masih banyak hal-hal yang seperti ini. Jadi kita hormati saja. Yang penting kita jangan sampai nyaliwang atau apa sih bahasanya? Ya gitu seperti apa ya? Ya pokoknya jadi jangan sampai terbelakangan dengan agama-agama kita gitu. Iya, terima kasih. Saya juga suka nggak enak kalau harus begini, harus begini. Udah nggak usah ceritakan di depan mata saya. Itu urusan kamu, masa bodoh amat. Saya nggak perlu tahu. Mudah-mudahan abahnya selalu sehat ya Pak ya. Kita pamit Amin. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumel.